rumah aja bisa berbagi. Halo Uniform Shopper. Tinggal nyalakan TV, nonton apa yang mau dibeli. Aku masih ada batuknya loh. Kamu nggak? Waduh. Kamu cobain koktelnya. Semua bisa berjalan. Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang luar biasa, terutama di bidang pertanian. Banyak tanaman maupun buah-buahan bisa tumbuh baik di tanah Indonesia yang beragam. Iklim tropis yang menerima penyinaran matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi membuat tanah Indonesia menjadi subur. Jadi, apapun tanaman langka yang Anda inginkan bisa dicoba dibudidayakan di sini, di tanah Indonesia. Seperti pada episode kali ini, yakni buah tin. Perkenalkan, nama saya Prio Catur Pamungkas. Saya pemilik Jogja Ara Garden, kebun tin di Sidokarto, Godean, Sleman. Telah berkebun tin selama hampir 9 tahunan. Kenapa saya memilih berkebun tin? Salah satunya karena dia masuk dalam salah satu nama surat di kitab Al-Quran, surat Atin, juga kandungan khasiat buah tin yang sangat banyak, dari akar, getah, daun sampai buahnya berkhasiat. Mengenal tin udah dari 9 tahun yang lalu, dikenalkan dari profesor peneliti ITB, dan mulai tertarik mengoleksi, lalu akhirnya mengembangkan. Karena untuk di Indonesia ini masih tanaman yang masih koleksi, belum sampai dikebunkan secara massal. Dan untuk buahnya kita dapat melakukan sepanjang tahun. Cuma kendala utamanya kita di hujan aja. Seandainya bisa mengatasi masalah hujannya, kita sangat berpotensi sepanjang tahun untuk mengisi kekosongan ketika mereka musimnya off. Di Jogja Ara Garden untuk perbanyakan tanamannya kita memakai teknik setek, sekalian juga teknik cangkok. Dan penerapan teknik cangkok seperti kayak begini. Baik, di sini pada dasarnya perbanyakan pohon tin itu ada beberapa cara. Salah satunya mencangkok. Ya, kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana memperbanyak buah tin, bibit buah tin dengan metode mencangkok. Yang pertama, bahan-bahan yang kita perlukan yaitu media cangkok ya. Media cangkok udah kita bungkus dengan plastik es seperti ini.
Komposisinya adalah arang sekam dicampur dengan kokopit, dicampur dengan tanah sedikit sama pupuk sedikit. Itu komposisinya 2:1 lah, bisa seperti ini ya. Yang kedua adalah pisau. Jadi untuk menyayat atau mengelupas bagian dari batang yang akan kita cangkok. Yang ketiga adalah perangsang akar. Jadi kita nanti setelah kita sayat, setelah kita kelupas batangnya yang akan kita cangkok, kita olesin dulu dengan perangsang akar supaya untuk merangsang akar itu keluar. Baik, kita langsung saja praktek untuk mencangkok bibit buah tin. Yang pertama, kita siapkan pohon yang sudah siap kita cangkok. Seperti ini, tanda-tanda yang sudah bisa dicangkok yaitu batang sudah tua, batang coklat seperti ini, batang sudah tua, kira-kira 20 sentian dari batangnya. Kita iris melingkar seperti ini, kira-kira jaraknya 1 cm sampai 1,5 cm. Melingkar seperti ini, kita kelupas. Jadi kita sudah mengelupas kulit dari bibit yang akan kita cangkok. Jadi hasilnya seperti ini ya, kira-kira 1 cm. Kita kira-kira 1 cm, ini udah bersih. Lalu kita siapkan perangsang akar. Perangsang akar silahkan mau merek apa aja bisa. Kita oleskan di bagian atasnya. Rata seperti ini. Rata seperti ini ya. Kita tunggu kira-kira 10 menitan supaya perangsang akarnya agak meresap ke batang yang akan kita cangkok. Kemudian kita sudah siapkan media cangkoknya tadi, yang tadi kita belah seperti ini. Ya, kita belah menjadi 2, tapi tidak sampai tembus ke belakangnya. Lalu kita siapkan tali rafia untuk mengikatnya. Ya, seperti ini. Fungsi dari ini, sisanya ini nggak usah kita buang. Ini untuk menutupi bagian plastik yang kita sobek tadi, supaya air hujan tidak masuk. Sekarang musim hujan. Iya, langsung kita tali. Kemudian kita rapikan aja talinya biar kelihatan rapi. Kira-kira seperti ini hasilnya. Iya. Nanti kira-kira akar akan muncul kurang lebih 2 mingguan. 2 mingguan
akar akan muncul. Kurang lebihnya demikian untuk teknik perbanyakan buah tin secara mencangkok dengan metode mencangkok. Selamat mencoba. Buah tin merupakan buah yang berasal dari negara Arab. Kemudian buah ini banyak menyebar ke negara-negara bagian Eropa, Australia, dan Asia. Pohon tin atau Ficus carica, Fix atau pohon ara merupakan pohon yang terkenal sebagai buah suci dari Taman Surga. Popularitas buah ini semakin meningkat, apalagi melihat kandungan nutrisi buahnya yang sangat tinggi. Dari sekian banyak nutrisi alami, buah tin memiliki kandungan protein serat, energi, kalsium, karbohidrat, serta vitamin C dalam setiap buahnya. Setelah dibuka, buah ini tidak dapat bertahan lama kecuali disimpan dalam lemari es. Selain menanam langsung, buah ini juga bisa dikeringkan sehingga dapat disimpan 6 bulan lamanya. Jangan khawatir, buah tin yang sudah dikeringkan tidak mengubah nutrisi di dalamnya loh. Tanaman tin adalah jenis tanaman karakter gurun. Jadi dia suka membutuhkan air, cuma airnya harus tuntas. Jadi tanaman tin membutuhkan media tanam yang harus porus, bisa melewatkan air supaya tidak mengenang dan busuk. Komposisi tanaman tin untuk tabula pot nanti membutuhkan komposisi tertentu. Nanti akan kita jelaskan. Seperti tadi yang kita bilang, untuk menghasilkan media yang porus, kita membutuhkan campuran sekam dengan sekam, tanah sama pupuk dengan komposisi sekam yang lebih banyak. Kalau di Jogja Ara Garden kita memakai perbandingan 3-1-1, 3 sekam, 1 pupuk, 1 tanah. Media itu kita campur jadi 3. Jadi kita satuin. Sekam, komposisi 3, pupuk kandang 1, sama yang terakhir tanah. Tanahnya juga 1. Kita campur merata. Campur merata supaya komposisinya itu dengan komposisi ini kemampuan menahan, kemampuan melepas airnya lebih besar. Jadi media di dalam pot tidak menjadi tergenang air siraman.
penuhi pot. Kita penuhi pot dengan media. Kita padatkan pinggir-pinggirnya. Dari cukup segini, lalu disiram sampai penuh, dan udah siap untuk jadi tabu lampot. Ini paling mulai, kalau dari tanaman baru itu berbuah sekitar 4 bulan, 6 bulan udah mulai berbuah. Nanti sama dibantu perawatannya, bisa pakai pupuk cair sama misalnya pakai NPK yang kandungan PK-nya tinggi untuk pembuahan bisa disiapkan. Keuntungannya tabu lampot itu tanamannya bisa dipindah-pindah, fleksibel, bisa dipakai di lahan terbatas. Misalnya kita nggak punya lahan tanah, kita bisa pakai tabu lampot, tetap bisa berbuah. Meskipun kelemahan tabu lampot itu mungkin dibanding yang kita tanam di tanah itu pertumbuhannya lebih bongsor yang di tanah. Tapi ini untuk mengakali lahan yang terbatas, kita bisa pakai pot. Dan perawatannya sama seperti tanaman buah lainnya. Penyiraman, pemupukan sama juga. Yang membedakan seperti tadi, hanya medianya aja. Ini untuk mengatasi air yang mengenang, itu udah cukup. Tinggal perawatan aja. Ini dia akan tumbuh, dapat matahari cukup, dapat pupuk cukup, dia akan tumbuh bagus. Pohon tin ini adalah tanaman yang dapat berusia puluhan hingga ratusan tahun. Dengan semakin bertambahnya umur, kualitas buah akan semakin stabil asal dengan perawatan yang intens. Dan untuk perkebunan tin bisa dengan teknik seperti pohon yang normal tumbuh biasa bercabang. Tapi di Jogja Ara Garden kami memakai teknik yang berkiblat dari Jepang, teknik horizontal, teknik yang mendatar, hampir mirip tanaman anggur. Teknik ini kita mulai dari batang utama yang naik ke atas, kita potong, kita sisain 2 cabang ke arah kanan kiri sepanjang 2 meter. Itu kita jadiin batang tersier, lalu yang naik ya batang sekunder, yang naik kita jadiin batang tersier. Itu yang akan menghasilkan buah. Nah, untuk pembuahan batang tersier itu kita tinggiin sampai 2 meter. 2 meter. Dalam cabang yang horizontal sepanjang 2 meter plus 2 meter kanan kiri itu kita menghasilkan cabang tersier sebanyak 40 cabang yang akan kita produktifkan untuk menghasilkan buah. Itu setelah cabang tersier ketinggian 2 meter dan buahnya kita panen, itu nanti kita potong lagi dalam bentuk bentuknya horizontal mendatar T. Batang utama sama batang sekunder aja yang tersisa. Itu. Ini teknik ini kita pakai karena untuk manajemen pembuahan. Manajemen pembuahan supaya hitungan matematikanya untuk industri itu lebih mudah.
Dan ini pohon teknik horizontal ini berumur sekitar 4,5 tahunan lebih. Berdasarkan pengalaman kita, itu menghasilkan per satu periode panen, karena pohon tin nggak bisa dipanen serentak, itu menghasilkan sekitar minimal 40 kilo satu periode panen. Di Jogja Ara Garden ini kita ngembangkan teknik ini karena keuntungannya manajemen tumbuhannya lebih mudah diarahkan. Dan untuk hitungan untuk industri kedepannya, industri perkebunan tin itu sangat bisa dikalkulasi. Misalnya untuk kebutuhan misalnya industri mau berapa tinggal mengalihkan dari satu pohon ngasil kayak berapa. Itu kemudahan teknik horizontal itu. Perkebunan tin ini misi ke depan Jogja Ara Garden, ingin memperkenalkan, memasyarakatkan teknik horizontal ke pekebun tin seluruh Indonesia, agar nanti ke depannya industri perkebunan bisa manajemen panennya lebih bagus. Dan juga kita ingin kedepannya kita selain bisa memenuhi kebutuhan buah tin dalam negeri, juga kita bisa kedepannya membangun perkebunan yang luas dan kita bisa melakukan ekspor ke luar, mengisi masa-masa musim-musim kosong negara luar untuk memenuhi itu. Khasiat buah tin ini juga tak kalah banyak, mengandung kalium, omega 3 dan omega 6. Buah tin dapat membantu Anda menjaga takaran darah tinggi dan serangan jantung koroner. Selain itu, buah tin juga cocok untuk diet, menurunkan berat badan, mencegah kanker payudara dan kanker kolon, mengurangi kolesterol darah, sampai menyembuhkan abses atau bisul. Semoga ulasan kali ini bisa menambah wawasan Anda dan juga menginspirasi Anda dalam berbudidaya. Tak terasa ya, sudah 30 menit berlalu. Itu artinya tim dari Ruang Budidaya harus segera undur diri. Jangan lupa nantikan Ruang Budidaya selanjutnya hanya di UCTV.